Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Panca Dewi Purwanti, selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-temanku dari Rombel Game. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kaidah penggunaan paragraf. Nama anggota kelompok 5, yang pertama Nurfadilah Bakti Utomo, yang kedua Nila Rohmatul Jannah, ketiga Rojidatul Husna, keempat Yulia Ragilianti, kelima Yumna Roshida Fauzis. Kaidah penggunaan paragraf. Yang pertama definisi paragraf, kedua ciri-ciri paragraf, ketiga fungsi paragraf, keempat kegunaan paragraf, kelima unsur paragraf, keenam syarat paragraf, ketujuh pola susun paragraf, kedelapan macam-macam paragraf. Paragraf. Paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat awalnya terletak dalam 5 ketukan spasi untuk karangan biasa. Kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik, selebihnya kalimat pengembang. 4. Paragraf memakai pikiran penjelasnya dinyatakan dalam kalimat penjelas. Fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan yang tertulis. Kedua, menandai peralihan gagasan baru. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan pemahaman bagi pembaca. Keempat, mengembangkan topik karangan. 5. Memudahkan pengendalian variabel. Kegunaan paragraf sebagai berikut. 1. Sebagai penampung ide atau gagasan pokok. 2. Memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Unsur-unsur paragraf sebagai berikut. Yang pertama, transisi. Kedua, kalimat topik. Ketiga, kalimat pengembang. Keempat, kalimat penegas. Syarat pembentukan paragraf. Pertama, kesatuan. 2, kepaduan. 3, kelengkapan. 4, panjang paragraf. Pola susunan paragraf. Yang pertama, pola runtutan waktu. Kedua, pola uraian sebab akibat. 3, pola perbandingan dan pertentangan. 4, pola analogi. 5, pola daftar. 6, pola lain. Macam-macam paragraf. 1. Eksposisi. 2. Argumentasi. 3. Deskripsi. 4. Persuasi. 5. Narasi. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuan. Yang pertama, paragraf pembuka. Kedua, paragraf penghubung. Ketiga, paragraf penutup. Macam-macam paragraf berdasarkan bentuk. Pertama, paragraf deduktif. Kedua, paragraf induktif. Ketiga, paragraf campuran. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Kedua, paragraf proses. Ketiga, paragraf efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.